para sobat dunia kita. Kali ini kita bertemu kembali pada episode ini. Ada sedikit cerita tentang hewan laut yang sangat eksotis. Mungkin dari kalian sudah sering atau sudah paham dengan hewan ini. Namun kita akan bercerita tentang hewan ini dan bagaimana dia hidup. Hewan ini adalah bintang laut. Pasti kalian sudah paham. Siapkan secangkir kopi untuk menemani cerita ini dan jangan lupa dengan makanan ringan. Agar hidup kita lebih berbahagia. Ingatlah para sobat. Bahagia itu di atas segalanya. Ketika kita berbahagia maka disitulah hidup terasa ternikmati. Bintang laut merupakan binatang yang berkembang biak secara ovovivipar, walaupun dalam bahasa Inggris ia dikenal dengan sebutan starfish, ikan bintang. Hewan ini sangat jauh hubungannya dengan ikan. Bintang laut merupakan hewan invertebrata yang termasuk dalam filum Echinodermata dan kelas Asteroidea. Bintang laut merupakan hewan simetri radial dan umumnya memiliki 5 atau lebih lengan. Bintang laut tidak memiliki rangka yang mampu membantu pergerakan. Rangka mereka berfungsi sebagai perlindungan. Mereka bergerak dengan menggunakan sistem vaskular air. Mereka bergantung kepada kaki tabung yang terletak di bagian ventral lengan bintang ular, yang berfungsi untuk pergerakan dan membantu makan. Bintang laut adalah hewan invertebrata yang bergerak bebas dengan menggunakan kaki-kaki tabungnya. Merayap sepanjang dasar laut dalam kecepatan yang cukup rendah untuk kebanyakan spesies. Bintang laut adalah invertebrata laut. Mereka biasanya memiliki cakram tengah dan biasanya 5 lengan, meskipun beberapa spesies memiliki jumlah lengan yang lebih banyak. Permukaan aboral atau atas mungkin halus, berbutir atau berduri dan ditutupi dengan pelat yang tumpang tindih. Banyak spesies berwarna cerah dalam berbagai corak merah atau jingga, sementara yang lain berwarna biru, abu-abu, atau coklat. Bintang laut memiliki kaki tabung yang dioperasikan dengan sistem hidrolik dan mulut di tengah permukaan mulut atau bawah. Mereka adalah pemakan oportunistik dan sebagian besar merupakan pemangsa invertebrata bentik. Beberapa spesies mempunyai perilaku makan khusus, termasuk gerakan perut dan makan suspensi. Mereka memiliki siklus hidup yang kompleks dan dapat bereproduksi secara seksual dan aseksual. Sebagian besar dapat meregenerasi bagian yang rusak atau kehilangan senjata, dan mereka dapat melepaskan senjata sebagai alat pertahanan. Asteroidea menempati beberapa peran ekologis yang penting. Bintang laut, seperti bintang laut Hartal, Pisaster ochrachus, dan bintang laut karang, Stichaster australis, telah dikenal luas sebagai contoh konsep spesies kunci dalam ekologi. Bintang laut mahkota duri tropis, Acanthaster planchi, adalah predator karang yang rakus di seluruh kawasan Indo-Pasifik. Dan bintang laut Pasifik Utara masuk dalam daftar 100 spesies alien invasif terburuk di dunia. Catatan fosil bintang laut sudah ada sejak zaman Ordovisium sekitar 450 juta tahun yang lalu. Namun jumlahnya agak sedikit karena bintang laut cenderung hancur setelah mati. Hanya tulang-tulang pendengaran dan tulang belakang hewan tersebut yang kemungkinan masih terawetkan, sehingga sulit ditemukan lokasinya. Dengan bentuknya yang simetris dan menarik, bintang laut telah berperan dalam sastra, legenda, desain, dan budaya populer. Kadang-kadang mereka dikumpulkan sebagai barang antik, digunakan dalam desain atau sebagai logo, dan di beberapa budaya, meskipun mungkin beracun, mereka dimakan. Kebanyakan bintang laut mempunyai 5 lengan yang terpancar dari cakram pusatnya. Namun jumlahnya berbeda-beda tergantung kelompoknya. Beberapa spesies memiliki 6 atau 7 lengan dan lainnya memiliki 10 sampai 15 lengan. Labidiaster annulatus, Antartika bisa berjumlah lebih dari 50. Memetakan pola ekspresi gen yang berekspresi secara berbeda di seluruh sumbu tubuh menunjukkan bahwa kita dapat membayangkan tubuh bintang laut sebagai kepala tanpa tubuh yang berjalan di dasar laut dengan bibirnya. Penanda yang diketahui untuk struktur batang hanya terlihat pada jaringan internal dan bukan pada permukaan.
Hanya bagian depan sumbu yang menentukan struktur yang berhubungan dengan kepala, yang terwakili pada permukaan tubuh. Dinding tubuh terdiri dari kutikula tipis, epidermis yang terdiri dari satu lapisan sel, dermis tebal yang terbentuk dari jaringan ikat dan lapisan myoepitel selom tipis, yang menyediakan otot memanjang dan melingkar. Dermis mengandung endoskeleton komponen kalsium karbonat yang dikenal sebagai tulang pendengaran. Ini adalah struktur sarang lebah yang terdiri dari mikrokristal kalsit yang tersusun dalam kisi. Bentuknya bervariasi, beberapa memiliki butiran luar, tuberkel, dan duri. Tetapi sebagian besar merupakan platabular yang tersusun rapi dalam bentuk terteslasi dan membentuk penutup utama permukaan aboral. Beberapa merupakan struktur khusus seperti madreporit, pintu masuk ke sistem pembuluh darah air, pedicellaria, dan paksila. Pedicellaria adalah tulang-tulang pendengaran majemuk dengan rahang seperti tang. Mereka menghilangkan kotoran dari permukaan tubuh dan melambai-lambaikan batang fleksibel sebagai respons terhadap rangsangan fisik atau kimia sambil terus melakukan gerakan menggigit. Mereka sering membentuk kelompok di sekitar duri. Paksila adalah struktur mirip payung yang ditemukan pada bintang laut yang hidup terkubur dalam sedimen. Tepi paksila yang berdekatan bertemu membentuk kutikula palsu dengan rongga air di bawahnya yang melindungi madreporit dan struktur insang halus. Semua tulang-tulang pendengaran, termasuk yang menonjol keluar, ditutupi oleh lapisan epidermis. Di Indonesia sendiri, bintang laut banyak ditemukan di perairan lepas pantai terutama di Kepulauan Seribu. Dan juga terkadang bisa ditemukan di beberapa pantai wisata ketika hewan ini terdampar atau dalam keadaan sudah mati. Untuk penggemar atau hobi akuatik, bintang laut sendiri menjadi salah satu hewan primadona untuk diletakkan pada akuarium. Karena bentuknya yang eksotis maka bintang laut hidup memiliki harga yang lumayan fantastis. Itu semua terjadi karena tingkat kesulitan untuk budidaya hewan jenis ini. Untuk memelihara bintang laut dibutuhkan jenis air laut, ataupun air yang sudah dimodifikasi menggunakan alat agar hewan ini bisa bertahan hidup. Jenis dari cangkang bintang laut bisa dijadikan hiasan yang berharga. Di bawah tangan-tangan terampil, bintang laut kering akan diubah menjadi ornamen atau hiasan yang menarik. Banyak yang bisa diaplikasikan dengan bintang laut kering ini, hiasan dinding, hiasan meja, hiasan ornamen dan lain sebagainya. Karena banyaknya permintaan akan kebutuhan bintang laut, tak heran ketika hewan ini semakin sulit ditemukan baik dalam bentuk hidup ataupun yang kering. Nah para sobat semua, bagaimana cerita kita tentang hewan vertebrata tadi? Mungkin sudah jelas bagaimana hewan ini hidup dan berkembang biak. Semoga dengan sedikit cerita ini pengetahuan para sobat akan bertambah tentang bintang laut. Akhir dari cerita ini akan lebih baik kita menjaga bersama kelestarian bintang laut, karena akan lebih baik kita dan anak cucu kita bisa menikmati indahnya bintang laut daripada hanya mencari fosilnya. Terima kasih dan semoga para sobat selalu berbahagia.